Selamat pagi siswa kami, selamat bertemu kembali pada pembelajaran IPA Fisika, yaitu pada materi gaya. Gaya adalah perlakuan terhadap sebuah benda sehingga benda itu dapat berubah bentuk, arah, dan kecepatan. Gaya itu bisa berupa dorongan atau tarikan. Di sini kita akan belajar mengenai resultan gaya atau jumlah gaya. Yang pertama, gaya searah. Apabila ada sebuah benda ditarik ke kanan oleh gaya F1, kemudian ditarik lagi ke kanan oleh gaya F2, maka resultan gayanya atau sigma F sama dengan F1 tambahkan dengan F2. Di sini ada contoh soal yang akan kita kerjakan. Sebuah gaya ditarik ke kanan sebesar F1, kemudian ditarik lagi ke kanan sebesar F2, maka di sini kita akan menentukan resultan gaya apabila F1 sama dengan 25 Newton dan F2 sama dengan 25 Newton juga. Di sini kita buat sigma F sama dengan F1 ditambahkan dengan F2 sama dengan F1. F1 sama dengan 25 Newton. Kemudian ditambahkan lagi dengan 25 Newton. Maka resultannya sama dengan 50 Newton. Oke, itu dia resultan untuk gaya yang searah. Berikutnya, gaya yang berlawanan. Ada sebuah benda ditarik ke kanan oleh F1, kemudian ditarik lagi ke kiri oleh F2. Maka resultan gayanya adalah F1 tambah negatif F2. Kenapa ini negatif? Karena F2-nya itu berada di arah kiri. Begitu ya. Baik, di sini ada contoh soal yang akan kita kerjakan. Sebuah benda ditarik ke kanan oleh F1, kemudian ditarik ke kiri oleh F2. Maka jika F1 sama dengan 30 Newton dan F2 sama dengan 25 Newton, tentukanlah resultan gaya yang dialami oleh benda tersebut. Di sini kita akan membuat resultan gaya atau sigma F sama dengan F1 ya. Kemudian ditambah, kita buat F2. F2 itu bernilai minus. Kenapa? Karena arah dari F2 itu di arah kiri. Sama dengan, masukkan nilai-nilainya, F1 sama dengan 30 Newton, kemudian tambahkan dengan minus F2. F2 sama dengan berapa? 25 Newton. Oke. 30 tambah kurang atau positif dikali negatif sama dengan negatif ya. 30 dikurang 25 sama dengan 5 Newton. Maka hasilnya sama dengan 5 Newton. Seandainya ditanya arah gaya itu kemana? Arahnya itu pasti ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena hasil resultan gayanya itu adalah bernilai positif. Begitu ya. Baik, di sini ada soal latihan yang akan kita kerjakan. Yang pertama, sebuah benda ditarik dengan gaya ke kiri sebesar 50 Newton dan arah gaya ke kanan sebesar 25 Newton dan 75 Newton. Tentukanlah resultan gaya yang dialami oleh benda tersebut. Yang pertama, kita akan buat dulu diketahui. Di sini ada F1, ada 3 gaya ya. F1, kemudian ada F2, kemudian ada F3. Baik, kita akan isi satu-satu. F1 ke arah kiri, berarti kalau ke arah kiri kita kasih tanda minus. Minus berapa? Minus 50
Newton. Kemudian ada F2. F2-nya kemana? Ke kanan. Sebesar berapa? 25. Berarti 25 Newton ini kita tulis dengan tanda positif karena arahnya ke kanan. Kemudian F3. F3-nya berapa? 75 Newton. Ke arah mana nih? Ke arah kanan ya. Jadi kalau ke arah kanan maka tandanya tanda apa? Positif. Sekarang yang ditanya apa? Ditanya adalah resultan gaya. Resultan gaya itu disebut dengan sigma F. Oke. Maka akan kita jawab sigma F-nya berapa? Sigma F sama dengan, kita lihat dulu gaya yang ke kanan yang mana? Ada F2 dengan F3. Pertama, kita buat dulu di sini F2, kemudian ditambahkan dengan F3. Oke. Kemudian kita kasih dalam kurung tambah, kita lihat F1-nya bernilai apa? Bernilai negatif, maka di sini kita buat minus F1, kita tutup sama dengan, sekarang kita tinggal memasukkan nilai-nilainya. F2 berapa? F2 itu adalah 25 Newton. Kemudian F3 berapa? F3 adalah 75 Newton. Oke. Kita buat dalam kurung supaya bisa kita jumlahkan nanti. Kemudian plus dikalikan dengan minus, hasilnya adalah minus. Minus berapa? Minus F1. F1-nya berapa? 50 Newton. Sekarang kita jumlahkan, 25 ditambahkan dengan 75 berapa? Hasilnya adalah 100 Newton. Kemudian dikurangkan dengan 50 Newton. Hasilnya berapa? 100 dikurang 50, hasilnya adalah 50 Newton. Oke, begitu dia menentukan resultan gaya apabila gayanya itu lebih dari 2. Di sini ada soal nomor 2 dengan nomor 3. Ini akan kamu kerjakan secara pribadi dari buku catatannya. Baik, selamat bertemu kembali dan selamat pagi.